Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channelnya Oban Robandi Menjalin Cerita ya. Alhamdulillah pada hari ini yaitu saya kedatangan bintang tamu ya, yang merupakan sosok guru ngaji saya di BSD ya. Alhamdulillah selama bertahun-tahun saya merantau, kemudian saya kena beberapa dan banyak itu ustadz, baru beliau saja yang nyambung dengan saya ya. Karena saya emang bandel gitu ya, jadi ngajinya tuh susah gitu. Nah makanya beliau yang mengerti dengan kondisi saya supaya bisa mengaji gitu ya. Oke, tema kali ini yaitu nitip. Ngaji itu tidak instan pemirsa. Nah makanya kenapa saya mengundang beliau, kita akan ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang dengan beliau mengenai ngaji ya. Oke Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kok setelannya keren banget gitu? Ya, setelan santai lah. Santuy ya? Ada kalanya kita juga harus santuy, harus enjoy gitu. Tidak harus formal dan sebagainya. Oke. Jadi gini Tad nih, jadi saya kan emang dari kecil juga emang diajarkan kan untuk mengaji gitu ya. Seperti ya kita kecil lah, kitab kuning, Safinah dan lain-lain sebagainya. Nah makanya saya semenjak 2006 udah tuh nggak pernah ngaji lagi gitu, jadi nggak ada masukan ilmu yang baru, kecuali kan banyak tuh yang sekarang di internet gitu ya, banyak ustadz yang online untuk ceramah, untuk mengaji, untuk apapun itu. Nah sebenarnya itu ngaji itu kan judulnya tuh nitip, ngaji itu tidak instan pemirsa gitu ya. Nah jadi kalau misalkan ngaji seperti itu gimana menurut Kak Akhil? Ya jadi pemirsa pecinta channel Oban Robandi, ngaji itu sebenarnya gampang ya. Ngaji itu kalau dalam bahasa Jawa itu ngaji jiwa. Apa itu ngaji jiwa? Ngaji jiwa itu ya ngaji tapi jiwa kita merasakan nikmatnya ngaji. Apa itu nikmatnya? Gampang sekali pemirsa, perubahan itu ngaji. Nah lalu ngaji yang sekarang itu gimana? Kan banyak nih ngaji-ngaji online dan sebagainya. Nah, itu boleh, bagus kita ngaji online dengan kesibukan yang begitu banyak saat ini ya, dengan media yang begitu luar biasa. Nah, tetapi ngaji yang paling baik itu yang ngaji kalau kita punya guru yang memang sudah jelas keilmuannya gitu. Karena apa? Karena kalau sudah jelas keilmuannya, maka tindak tanduk kita itu punya rem, paling tidak punya rem ya. Kalaupun nggak punya rem, kita punya pegangan, itu seperti itu. Kalau ngaji online ngaji apa boleh untuk tambahan, boleh untuk ini. Tetapi yang perlu digarisbawahi itu adalah ketika ada problem-problem yang memang itu harus ditanyakan langsung, jangan langsung kita menyimpulkan, gitu. Atau istilahnya ikut-ikutan aja, gitu ya. Apalagi kan banyak yang gelarnya ustadz, gelarnya ini kan yang ya tanda kutip lah, mohon maaf, provokator gitu loh, sehingga jamaah orang itu akan merasakan loh kok seperti ini. Harusnya ngaji itu bikin adem ya. Ngaji itu memperbaiki diri, bukan ngaji itu mencari kesalahan orang lain. Tetapi ngaji itu adalah mendidik, bukan menghardik. Itu yang paling penting ya. Artinya kenapa kita harus punya guru yang jelas? Karena guru yang jelas itu pasti dia punya runtutan sanad. Loh kan kita kan yang penting ngaji Al-Quran sama hadis, betul. Tetapi dia itu belajar keterangan teks ayat, teks hadis itu dari mana? Kalau dari gurunya pasti dari gurunya. Terus sampai pada akhirnya bertemu dengan pengarang kitab, misalkan tafsir, misalkan fikih dan sebagainya. Nanti akan bertemu. Nah mereka yang mengarang kitab itu juga belajar kepada gurunya yang nanti puncaknya tetap bertemu dengan Rasulullah dari para sahabat. Itu perlunya gitu. Jadi pemirsa channel Oban Robandi, boleh ngaji dimanapun, tetapi kita harus punya filter ya, harus punya penyaring, mana yang baik kita ambil, mana yang bukan baik itu kita buang ya. Tetapi alangkah lebih bagusnya ngaji itu ada guru yang langsung. Maksudnya guru langsung itu kita dibimbing ya, itu namanya
dalam bahasa Al-Quran itu adalah mursyida. Mursyida itu artinya pembimbing, terus dituntun ke jalan yang benar. Itu fungsinya atau manfaatnya punya guru yang jelas keilmuannya gitu. Enggak tiba-tiba hijrah dengan mudah, seakan-akan yang lain itu belum hijrah dan yang lain itu dianggap jelek. Nah ini yang kadang menjadi salah persepsi di tengah-tengah banyaknya momen-momen hijrah gitu loh. Kita boleh mengatakan diri kita hijrah, cukup diri kita dengan Allah ya. Bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi, karena kita tidak akan pernah tahu hati manusia itu di hadapan Allah kecuali kita dengan Allah itu sendiri. Jadi jangan mudah, walaupun kita sudah menganggap diri kita hijrah, tapi jangan mudah menganggap orang lain itu jelek di mata kita ya. Artinya ya husnudun aja. Semua manusia itu berada pada roda kehidupannya masing-masing. Ada kalanya sekarang terprosok, ada kalanya merangkak naik, ada kalanya lagi melayang tinggi, bahkan ada kalanya sedang berlari untuk menuju tetap pada ridho Allah itu. Jadi itu inti ngaji itu gampang sekali sebenarnya, simpel sekali. Prosesnya, nah itu yang beda-beda yang dijalani oleh orang. Nah terus ada hubungannya begini Tad. Jadi waktu saya ngaji dulu ya di kampung, jadi gini. Kita itu nanti emang bener dikumpulin, misalkan ini pengikutnya siapa itu emang seperti itu. Misalkan kalau misalkan orang yang mengaji sama Ustadz apa Kiai A, B, C, misalkan ini aliran mana nih, misalkan nanti di yaumil akhir ya. Apakah emang seperti itu? Terus yang nggak punya guru langsung atau misalkan online gitu ya, itu bagaimana itu? Termasuk kemana itu maksudnya? Pernah nggak itu? Kalau masalah kita nanti di yaumil akhirah, itu yang paling utama itu adalah memang amal kita. Ya, artinya ibadah kita, perilaku kita di hadapan Allah itu yang pertama. Adapun nanti guru itu bisa memberikan syafaat atau tidak, itu pun tergantung dari gurunya. Kalau gurunya itu benar-benar mursyidah, juga orang yang bersih, orang yang benar-benar aulia kekasih Allah, maka bisa mengangkat. Gitu. Artinya bisa mengangkat itu ketika ditanya, man imamuka, siapa imammu? Misalkan kita jawab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid banyak sekali sampai kepada misalkan guru kita. Nah, bisa saja itu akan menjadi syafaat dari berkahnya guru mengajarkan ilmu agama atau syariat gitu. Ya. Artinya lagi-lagi itu adalah ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat itu di situ. Gitu loh ya. Ya kan ada amalun jariyatun, 3 amal yang tidak pernah putus itu kan, di antaranya ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ada satu hadis mengatakan bahwa ketika engkau menunjukkan satu kebaikan, lalu kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, maka yang menunjukkan kebaikan itu akan mendapatkan pahala, tidak mengurangi pahalanya orang yang melakukan. Contoh, misalkan saya ngasih sesuatu petunjuk yang baik nih sama Mas Oban, ya. Mas Oban ngaji ya setiap maghrib misalnya tabarok. Lalu saya meninggal, tapi ucapan saya itu terus diikuti. Nah, Mas Oban tetap dapat pahala, saya yang memberikan petunjuk akan terus mendapatkan pahala, tidak berkurang sedikit pun. Nah, itu yang dimaksud ilmu yuntafa'u bi. Artinya pemahaman hadis itu ada korelasi dengan hadis yang lain. Jadi hadis itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, pemirsa channel Oban Robandi. Oke. Nah, terus kaitannya begini kan. Jadi kan tadi tentang golongan-golongan. Nah, kalau misalkan yang ngaji online itu kan tanpa guru langsung gitu ya. Yeah. Itu kayak gimana menurut Ustaz? Kalau ngaji online, soalnya kan banyak sumber gitu ya. Yeah. Kadang misalkan mohon maaf ya, Ustaz A, Ustaz B, kadang ini di sini ada, di sini enggak. Ternyata gimana ya maksudnya? Kalau masalah ngaji online, lebih baik kita pahami dulu sosoknya. Sosok itu apakah sudah jelas guru-gurunya, pendidikannya, riwayatnya, belajarnya. Karena apa? Orang yang belajar agama otodidak, fasyaikuhu syaitan, bisa jadi gurunya syaitan. Contoh, kasus yang kemarin yang terjadi itu, kan ada salah satu ustadz gaul, ya, dia bilang bahwa guru saya itu Rasulullah dan sahabat. Itu betul, hebat. Kata-katanya
begitu tajam. Tetapi apakah betul dia bertemu dengan Rasulullah? Apakah betul dia mengerti maksud Rasulullah tanpa melalui guru? Membaca itu juga baik, tetapi pemahamannya perlu diluruskan. Karena pasti dalam setiap keilmuan itu ada term-term kata yang sama, tapi maknanya berbeda tujuannya. Gitu. Contoh, sholat dalam syariat itu bisa dimaknani perilaku ibadah, ya ibadah sholat. Tapi kata as-sholat juga bisa dimaknai kalau dalam rukun sholat itu bisa dimaknai baca sholawat, gitu. Nah, istilah-istilah itulah yang harus dipahami melalui belajar dengan guru, gitu. Artinya media sih boleh apa aja ngaji online, tetapi tetap ya kalau untuk memperbaiki diri bagus, ya. Tapi alangkah lebih bagusnya pemirsa itu melihat figurnya, ya, atau biografi lah, ya, biografi dari pendakwah itu. Ya. Kita mau ngaji ke siapa? Kalau yang sudah ngajinya, kalau yang buka kitab langsung, nah itu sudah pasti. Kalau yang baca kitabnya langsung itu sudah pasti mutasil dengan guru-gurunya, pasti nyampe dengan Rasulullah. Tapi kalau yang ngajinya nggak tanpa kitab, ya itu kita perlu lah, walaupun nggak dikatakan yang begitu itu nggak nyambung, nggak, tapi perlu kita mencari biografi, riwayat pendidikannya dan sebagainya. Gitu. Jadi kita jangan terpana lah dengan YouTube yang banyak subscribe-nya, banyak ininya, kita jangan terpana gitu. Ya, kalau mau kita berhati-hati dalam menerima ilmu. Gitu. Karena ilmu itu adalah metode kita hidup, maka hidup kita ditentukan oleh ilmunya kita. Nah, mengenai ilmu ya, Pak. Jadi ketika saya sih merasakan gitu ya, ketika kita belajar meskipun belum matang gitu ya, tetapi orang tuh ada yang minta tolong gitu, Mas bisa nggak ini? Misalkan ya, saya kan sering nih dulu ya waktu di salah satu kampus juga di sini tempat saya kerja, jadi saya tuh sempat dan banyak itu waktu itu ya sering gitu ya diminta tolong untuk misalkan qori, meskipun dari segi keilmuannya itu masih kurang. Nah itu sah-sah aja atau gimana? Termasuk nih, mohon maaf nih, termasuk misalkan kan ada tuh jadwal khotib, Jumat dan lain sebagainya. Padahal kan sebenarnya itu belum nyampe lah, jauh banget itu sebenarnya. Seperti apa gitu? Apakah gimana? Kalau untuk qori sebenarnya sah-sah saja, yang penting kita tahu hukum-hukum tajwidnya. Artinya bacaannya itu sudah tahu panjang pendeknya, gitu loh. Jadi tidak hanya fokus pada lagu, ya, tapi juga pada tajwid, ya, ahkam tajwidnya, hukum tajwidnya, wakafnya, ibtidaknya dan sebagainya. Nah, akan tetapi kalau untuk khotib, kalau kita sudah tahu rukun syaratnya dan juga kita sudah termasuk orang yang balik, syarat-syarat untuk menjadi khotib itu nggak jadi masalah, gitu loh, ya. Yang paling penting adalah Allah tidak akan ngasih cobaan yang berbentuk pengetahuan itu kalau bukan pada ahlinya. Artinya kalau kita tidak mampu, Allah tidak akan kasih, gitu loh. Tapi pada dasarnya hal-hal yang memang seperti, tapi kan tetap pada dasarnya kan tanya dulu. Mas Abang tanya dulu kan. Nah, artinya tanya dulu tuh dalam rangka adalah memverifikasi apakah saya ini sudah layak atau belum. Iya, betul. Gitu loh. Nah, dari situ juga sebenarnya proses belajar, tetapi praktek langsung, gitu loh, praktek langsung. Iya, soalnya sering tuh ngalamin ketika kita belajar apa gitu, pasti mungkin ini ujian apa gimana gitu, selalu ada yang minta tolong apa gitu, karena mungkin orang tuh melihat oh dia belajar ini misalkan, terus ada minta tolong, oh bisa nggak ini. Nah itu makanya saya tuh kadang bingung, orang baru belajar gitu. Orang kadang materi juga minta sama saya kok. Yang penting ya rukun khutbahnya itu kena, gitu loh. Rukun khutbah itu kena, baca hamdalah, sholawat, gitu ya. Terus wasiat takwa, ya. Terus doa minta ampun, gitu. Di tengah-tengahnya di antara dua khutbah itu ada baca ayat Al-Quran. Siap. Tapi tangannya juga jangan kau usah begini-begini, cukup gerakannya. Yang penting suaranya jelas, gitu. Betul sekali.
Oke, sobat channelnya Oban Robandi Menjalin Cerita. Jadi kenapa ngaji itu banyak yang instan? Itu boleh saja sebenarnya. Cuman lebih baiknya itu kita harus ketemu langsung, karena nanti ada runtutannya seperti yang Ustadz jelaskan ya. Jadi sampai nyampe gitu ke akar-akarnya gitu ya. Makanya kalau misalkan ngaji tanpa misalkan kita buka langsung, nah itu mungkin bisa jadi hanya banyak pengetahuan aja, atau membaca buku atau apa gitu ya, artikel dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan yang ngaji, nah itu mungkin beliau-beliau itu pasti bisa baca Arab gundul gitu ya istilahnya, gitu bukan? Iya, bahasa klasiknya Arab gundul lah. Kalau bahasa modernnya apa? Apa? Bahasa modernnya apa? Bahasa modernnya adalah kitab klasik, kitab Duros. Ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan sekilas gitu ya penjelasan dari Ustadz Mutawakil Fakih SAG ya, karena beliau memang guru saya gitu di sini, alhamdulillah gitu ya. Nah, Ustadz ini adalah panggilannya Ustadz Acil gitu ya, atau Kang Akil, Kang Akil ya, alhamdulillah ya. Kita bisa ketemu di sini di channelnya Oban Robandi, dan beliau bersedia gitu untuk dimintai wawancara sedikit lah, ngobrol-ngobrol, karena ada sambungannya dengan pengalaman saya juga, karena yaitu tadi saya baru ngaji sedikit aja gitu, banyak ujian. Nah itu telah dijelaskan oleh Kang Akil gitu ya. Jadi Allah itu memberikan ujian itu kalau misalkan dia itu sanggup gitu ya, betul ya. Dan kalau misalnya tidak mampu, mungkin Allah juga nggak bakalan kasih ujian tersebut gitu ya. Betul. Cuma kadang manusianya aja yang merasa tidak mampu sendiri. Gitu ya. Karena itu mungkin yang suudon gitu ya kan. Nah, Oke, jika berkenan dengan konten ini seperti biasa ya sobat. Oke, nantikan video-video kisah selanjutnya, karena ini merupakan kisah nyata dari channelnya Oban Robandi Menjalin Cerita. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.